Jika saya katakan bahwa sebagian besar dari apa yang Anda percayai saat ini, terutama setelah usia 35 tahun, sebenarnya sedang menyabotase hidup Anda, mungkin terdengar gila, tetapi itulah yang dibuktikan oleh Napoleon Hill dalam hidupnya dan ajarannya, bahwa keamanan dan stabilitas bisa menghalangi kemajuan. Jika selama ini Anda mengandalkan stabilitas dan keamanan, bersiaplah, karena hukum ketertarikan akan menghancurkan keyakinan itu dan membangun hidup Anda dari awal. Coba pikirkan sejenak. Berapa kali Anda merasa hanya bekerja untuk membayar tagihan tanpa tahu tujuan atau impian yang sebenarnya ingin dicapai? Ini seperti mengendarai mobil tanpa peta, menyalakan mesin dan berharap secara kebetulan sampai ke tempat yang baik. Terdengar tidak logis, tetapi banyak orang melakukannya. Itulah sebabnya banyak orang, bahkan setelah usia 35 tahun, merasa terjebak, berputar-putar, dan tidak bergerak maju. Hill mengajarkan bahwa kesuksesan bukan untuk yang hanya menginginkan, tetapi untuk yang mengetahui. Memiliki kejelasan adalah seperti memiliki peta rinci yang mengarahkan setiap keputusan. Ilmu pengetahuan membuktikan hal ini. Orang yang menulis tujuan mereka secara spesifik memiliki peluang hingga 42% lebih besar untuk mencapainya. Tujuan Anda tidak boleh samar seperti ingin bahagia atau ingin lebih banyak uang. Itu harus jelas dan nyata agar pikiran Anda menemukan jalan untuk mewujudkannya. Jangan hanya berkata, "Saya ingin kaya." Katakanlah, "Saya ingin meningkatkan penghasilan saya tahun ini sekitar 300 juta rupiah." Atau, "Saya ingin membangun bisnis yang memungkinkan saya bepergian 3 kali setahun dengan keluarga dan bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan." Napoleon Hill sendiri mengalami hal ini. Saat muda, ia diundang untuk mewawancarai tokoh-tokoh besar, termasuk Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di dunia. Carnegie menantangnya untuk mendedikasikan 20 tahun meneliti mengapa beberapa orang berhasil dan yang lain gagal. Tugas besar bagi seorang pemuda tanpa sumber daya. Ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tetapi ia menerima tantangan itu. Keputusan ini dan kejelasan tujuannya mengubah seluruh jalannya hidup. Sekarang tanyakan pada diri Anda, kesempatan apa saja yang telah Anda lewatkan karena kurangnya kejelasan? Apa yang bisa terjadi jika Anda membuat rencana yang konkret hari ini? Keputusanlah yang menciptakan gerakan. Banyak orang berhenti tepat pada titik ini. Mereka menginginkan sesuatu, mereka bermimpi, tetapi mereka tidak benar-benar berkomitmen. Ketakutan akan kegagalan menahan mereka. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika aku mencoba dan gagal? Tetapi bagaimana jika kamu tidak pernah mencoba dan menghabiskan seluruh hidup bertanya-tanya, bagaimana jadinya? Rasa takut kehilangan, yang terbukti melalui studi psikologi, membuat kita lebih takut kehilangan apa yang kita miliki daripada bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Inilah perangkap yang harus kamu pecahkan. Berikut tantanganmu. Dalam 72 jam ke depan, tuliskan 3 tujuan yang jelas dan spesifik untuk hidupmu dalam 12 bulan ke depan. Tetapkan batas waktu, nilai, dan tanggalnya. Kemudian ambil langkah pertama menuju salah satu tujuan itu, meskipun kecil. Bisa berupa panggilan telepon, penelitian, atau mendaftar kursus. Langkah awal ini membuktikan bahwa kamu benar-benar sudah memutuskan. Ingat, kesuksesan tidak datang kepada mereka yang duduk dan menunggu. Kesuksesan datang kepada mereka yang tahu persis kemana mereka ingin pergi dan mulai melangkah, meskipun langkah pertama tidak pasti. Kejelasan bukan hanya awal dari hukum ketertarikan. Ia adalah bahan bakar yang membuatmu berhenti berputar-putar dan akhirnya bergerak menuju apa yang selalu kamu inginkan. Seringkali yang kurang bukan usaha, tetapi keyakinan bahwa kamu pantas menerima hasil dari usahamu. Pikirkan, berapa kali kamu bekerja lebih dari seharusnya, berusaha keras, melakukan lebih dari yang diminta, lalu pada saat menentukan, kamu ragu. Seperti ada suara di dalam mengatakan, "Ini bukan untukmu, kamu belum siap, kamu tidak pantas." Jika suara itu berulang bertahun-tahun, ia akan menjadi pola yang menghalangimu. Kebenarannya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita percayai. Otak manusia bekerja seperti filter. Jika dalam hati kamu merasa tidak layak sukses, kamu akan secara tidak sadar menyabotase kemajuanmu.
Ini bisa berupa menunda pekerjaan, menerima lebih sedikit dari yang seharusnya, atau menyerah tepat saat kamu hampir mencapai terobosan, dan ini terjadi lebih sering daripada yang kamu kira. Studi psikologi menunjukkan, orang dengan citra diri rendah meskipun berbakat dan terampil, seringkali berkinerja lebih buruk dibanding orang kurang berkualifikasi, tetapi lebih percaya diri. Ini dikenal sebagai efek Pygmalion. Jika kamu percaya bisa, pikiranmu akan menemukan jalan. Jika kamu percaya tidak bisa, ia membangun hambatan. Lihatlah kisah Oprah Winfrey, lahir dalam kemiskinan ekstrim. Ia mengalami pelecehan di masa kecil dan memiliki semua alasan untuk percaya bahwa ia tidak akan pernah keluar dari situasi itu. Namun perubahan terjadi ketika ia mengubah keyakinannya tentang diri sendiri dan memutuskan pantas menerima yang lebih besar. Keputusan itu membentuk seluruh hidupnya, hingga ia menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Jika seseorang dalam situasi seperti itu bisa mengubah keyakinannya, apa yang menghalangimu untuk melakukan hal yang sama? Mereka gagal karena mereka tidak pernah benar-benar percaya pada diri mereka sendiri. Dan mungkin kamu bisa mengenali dirimu di situ. Mungkin kamu terjebak dalam kalimat-kalimat yang selalu kamu dengar sepanjang hidupmu. Uang tidak tumbuh di pohon. Siapa yang lahir miskin akan mati miskin. Lebih baik sedikit, tapi aman daripada mengambil risiko dan kehilangan segalanya. Berapa banyak kalimat ini masih menghuni pikiranmu? Dan yang lebih penting, sampai kapan kamu akan membiarkan kepercayaan ini menentukan hidupmu? Mulai sekarang, setiap kali suara batin itu berkata, "Kamu tidak mampu," ubah naskahnya dan gantilah dengan, "Saya terus berkembang dan kesuksesan saya tidak bisa dihindari." Awalnya mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah reprogramming mental. Kamu tidak perlu langsung percaya 100%, cukup ulangi sampai pikiranmu menerimanya sebagai kebenaran. Ketika momen itu datang, kamu akan menyadari bahwa kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan begitu saja. Lakukan latihan sederhana. Setiap pagi lihatlah diri sendiri di cermin dan ucapkan dengan tegas 3 pernyataan tentang dirimu. Hindari pernyataan umum seperti "saya bahagia". Gunakan pernyataan penuh kekuatan. "Saya pantas mendapatkan kemakmuran. Saya mampu meraih apa yang saya inginkan. Kesuksesan ada di jalan saya." Ini adalah latihan, seperti gym untuk otak. Seiring waktu, pikiranmu berhenti meragukan dan mulai bertindak sesuai dengan identitas barumu. Pada akhirnya pertanyaannya adalah, apakah kamu hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan, atau sesuai dengan apa yang kamu percaya pantas kamu dapatkan? Karena jika kamu tidak mengubah keyakinan ini, apapun usahamu, kamu akan selalu menyabotase dirimu sendiri. Tetapi jika kamu mengubahnya, jika benar-benar percaya bahwa kamu layak, segalanya di sekitarmu mulai selaras. Kamu tidak menerima apa yang kamu inginkan, kamu menerima apa yang kamu yakini. Berapa kali kamu bangun, sarapan, pergi bekerja, pulang, dan menyadari bahwa satu hari penuh telah berlalu tanpa ada hal baru. Rutinitas otomatis ini menelan kebanyakan orang setelah usia 35 tahun. Hidup terasa seperti pengulangan tak berujung dari tagihan, kewajiban, dan gangguan kecil. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Jika kamu tidak menciptakan gambar baru dalam pikiranmu, itu akan terus mengulang realitas yang sama dari kemarin, hari ini, dan besok. Visualisasi lebih dari sekadar berkhayal. Ini adalah memprogram pikiranmu untuk menerima realitas baru bahkan sebelum benar-benar ada. Besok pagi, sebelum meninggalkan rumah, pejamkan mata selama 2 menit. Bayangkan masa depan yang kamu inginkan seolah-olah sudah terjadi. Jika tujuanmu adalah kebebasan finansial, visualisasikan laporan rekening dengan jumlah yang kamu inginkan. Jika itu kesehatan, bayangkan dirimu naik tangga tanpa lelah, berolahraga, penuh energi. Rasakan emosi seolah itu nyata. Kegembiraan, rasa syukur, kepercayaan diri. Setelah selesai, tanyakan pada dirimu, langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini untuk mendekati visi ini? Karena visualisasi tanpa tindakan hanyalah fantasi, tetapi visualisasi dengan tindakan seperti menggambar denah rumah dan kemudian meletakkan setiap bata. Jangan salah sangka, awalnya akan terasa aneh, seperti sedang bermain pura-pura. Namun dengan pengulangan, hal ini menjadi alami. Dan ketika menjadi alami, pikiranmu mulai percaya.
Saat percaya, tubuh dan perilakumu mengikuti aliran yang sama. Pada saat itulah pintu terbuka, orang-orang yang tepat muncul, dan peluang muncul di tempat yang sebelumnya hanya ada hambatan. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa banyak orang selalu menunjuk pada kekurangan? Seandainya aku punya lebih banyak klien, jika bosku mengakui, jika aku menghasilkan lebih banyak, ucapan yang terus-menerus ini menarik lebih banyak kekurangan seperti magnet. Rasa syukur berbeda dari yang banyak orang pikirkan, bukan berpura-pura segalanya baik-baik saja. Itu adalah praktik aktif yang mengubah bahan bakar mesin hidupmu. Ketika kamu mulai bersyukur bahkan untuk sedikit, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Keputusanmu menjadi lebih tenang. Matamu mulai melihat jalan keluar, bukan tembok, dan keputusan finansialmu berhenti didorong oleh panik dan berubah menjadi strategi. Pikirkan keuanganmu hari ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu saat membuka laporan rekening? Takut, malu, atau menyangkal? Reaksi otomatis ini memicu adrenalin dan menciptakan pembelian impulsif, keputusan putus asa, atau kebekuan total. Bayangkan sekarang mengganti pikiran pertama itu dengan, "Aku bersyukur memiliki sarana untuk menyelesaikannya." Langkah berikutnya adalah, ini bukan sihir, melainkan penyesuaian instan pada kondisi emosionalmu. Dan ketika emosimu berubah, keputusanmu juga berubah. Ilmu di balik ini jelas. Praktik rutin bersyukur mengarahkan ulang perhatian otakmu. Alih-alih memperbesar risiko dan kekurangan, kamu memperkuat sirkuit yang mendeteksi sumber daya, peluang, dan kemitraan. Orang yang rutin melakukan latihan bersyukur melaporkan stres lebih sedikit, tidur lebih baik, dan lebih jelas dalam mengambil keputusan finansial. Artinya, bersyukur bukan sekadar baik hati. Ini adalah alat praktis untuk berhenti membuat keputusan buruk saat hatimu berdegup kencang. Sekarang mari kita praktis bagaimana menerapkannya dalam hidupmu. Latihan pertama, setiap pagi sebelum memeriksa pesan, tulis 3 hal konkret yang kamu syukuri terkait uang atau kemampuanmu menghasilkan nilai. Jangan syukur yang umum, tulis bukti nyata. Misalnya, aku bersyukur telah menerima pembayaran ini bulan ini. Aku bersyukur atas kemampuan yang kumiliki untuk menyelesaikan masalah tertentu. Atau, aku bersyukur telah belajar keterampilan spesifik yang membantuku menghasilkan pendapatan. Dengan berfokus pada bukti nyata, kamu melatih pikiran untuk melihat kelimpahan praktis, bukan ilusi. Setiap kali rasa takut finansial muncul dan kamu ingin menutup mata, berhentilah. Apa yang saya miliki sekarang yang setidaknya menjamin kebutuhan pokok? Apa yang bisa saya lakukan dalam 24 jam ke depan? Siapa yang bisa membantu saya dengan langkah praktis? Ajukan 3 pertanyaan singkat. Pilihan apa yang aku miliki saat ini? Sumber daya apa yang terlewat? Langkah kecil apa yang membawaku lebih dekat ke solusi? Dengan cara ini, ketakutan berubah menjadi tindakan dan ketidakpastian menjadi kejelasan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah kecemasan menjadi tindakan dan rasa syukur menjadi rencana. Alih-alih berpikir, bagaimana jika saya kehilangan segalanya, ubah menjadi apa yang sudah ada hari ini yang bisa saya manfaatkan. Ini adalah perubahan kecil dalam dialog internal yang mencegah keputusan panik. Gunakan rasa syukur sebagai filter pengeluaran. Sebelum membeli impulsif, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya akan bersyukur untuk ini dalam 30 hari? Jika jawabannya tidak, tahan diri. Rasa syukur mendorong pikiran ke keputusan jangka panjang dengan hasil emosional dan finansial lebih besar dan mencegah konsumsi impulsif yang lahir dari kekosongan. Fakta nyata, Napoleon Hill tidak hanya menulis gagasan beri dulu terima kemudian di atas kertas. Setelah bertahun-tahun berkonsultasi dan menulis, ia menyadari bahwa memberi membawa hasil nyata. Berbagi ide, membantu orang memecahkan masalah, semua itu menghasilkan undangan, kerjasama, pembaca, dan kesempatan berbicara. Ini bukan keberuntungan, melainkan pola yang bisa diverifikasi. Orang yang menambahkan nilai dengan tulus membangun reputasi yang menjadi tuas. Hill menjadikan ini aturan praktis, beri dulu. Secara finansial, ini berarti memberi layanan, membangun kepercayaan, menukar nilai. Seiring waktu, hal itu menjadi pendapatan yang berkelanjutan. Ingat momen ketika seseorang berterima kasih atas sesuatu yang sederhana
saran, bantuan kecil, kata-kata baik, dan kamu merasakan hangat di dada. Mungkin mata sedikit berkaca-kaca. Rasa syukur memicu reaksi ini. Jika kamu mulai membudayakannya secara sengaja, kehidupan finansialmu dapat menimbulkan perasaan yang sama dan mencegah keputusan memalukan. Itulah emosi yang harus kamu cari, bukan kecemasan melihat saldo, tetapi kehangatan mengetahui bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang kokoh sedikit demi sedikit. Ada kontras yang menyakitkan. Pikirkan figur publik yang kehilangan kekayaan atau reputasi karena hidup dalam konsumsi terus-menerus, seolah kekayaan tak terbatas. Ketika keadaan berubah, mereka tidak memiliki fondasi emosional dan kebiasaan bersyukur yang membuat mereka tetap rendah hati dan bijaksana. Kasus kebangkrutan publik menunjukkan pola yang sama. Tanpa rasa syukur dan tanggung jawab emosional, apa yang dimiliki cepat habis. Ini bukan penilaian moral, melainkan peringatan praktis. Kemakmuran rapuh tanpa kehati-hatian, siap untuk perubahan perilaku nyata. Lakukan tantangan 14 hari syukur finansial. Setiap pagi tulis 3 hal spesifik tentang uangmu atau kemampuanmu menciptakan nilai. Malam hari, catat kemenangan finansial kecil. Pembayaran diterima, pengeluaran dihindari, percakapan produktif. Pada hari ke-7, tinjau catatan dan ubah 1 kebiasaan pengeluaran. Pada hari ke-14, bandingkan perasaanmu saat membuka saldo di hari pertama dan hari ke-14. Hampir selalu orang melaporkan lebih sedikit panik, lebih jelas, dan keputusan pengeluaran lebih sadar. Ini terjadi karena latihan mengubah persepsi yang mengarahkan tindakan. Untuk tetap fokus, jadikan rasa syukur ritual 3 menit segera setelah bangun tidur, 3 menit sebelum tidur, 3 sikap saat merasakan ketakutan. Sederhana, singkat, dan dapat diulang. Ingat, rasa syukur bukan menghapus masalah, tetapi menempatkan masalah di tempat yang tepat agar kamu bisa bertindak dengan kepala dingin. Tanyakan pada dirimu sekarang, apakah kamu ingin terus bereaksi secara impulsif atau melatih otot mental yang membantumu membuat keputusan lebih baik, menabung dengan cerdas, dan berinvestasi dengan berani? Berapa kali kamu berkata pada diri sendiri, "Belum saatnya"? Kalimat ini menahan ribuan orang. Mereka menghabiskan bertahun-tahun menunggu waktu yang sempurna, kondisi yang sempurna, ide yang sempurna. Dan apa yang terjadi? Tidak ada. Hidup terus berjalan, peluang berlalu, dan rasa frustrasi tumbuh. Kesalahan besar adalah mempercayai bahwa hukum ketertarikan hanya bekerja di pikiran. Berpikir saja tidak cukup agar semuanya menjadi kenyataan. Berpikir hanyalah awal. Yang benar-benar menggerakkan roda adalah tindakan yang diinspirasi. Pikirkan hidupmu sendiri sekarang. Berapa banyak ide yang pernah kamu miliki yang bisa mengubah masa depanmu jika diterapkan? Berapa kali kamu berkata, "Suatu hari aku akan," dan hari itu tidak pernah datang? Bagaimana jika kamu hanya mengambil 1 langkah saat kesempatan itu muncul? Di mana kamu sekarang? Pertanyaan ini menyakitkan tetapi perlu. Tindakan yang diinspirasi juga membutuhkan keberanian menghadapi ketidakpastian. Bukan berarti bertindak impulsif, tetapi sejalan dengan tujuan yang sudah kamu visualisasikan. Setiap tindakan seperti pesan kepada alam semesta, "Aku siap." Dari titik ini, keadaan mulai menyelaraskan diri. Orang muncul, sumber daya tersedia, pintu terbuka. Namun tidak ada yang terjadi jika kamu tetap diam menunggu semuanya jatuh dari langit. Lakukan latihan praktis ini. Pilih 1 tujuan yang sering kamu tunda hari ini dan tanyakan pada diri sendiri, apa langkah terkecil yang bisa kulakukan dalam 24 jam? Mungkin mengirim email, melakukan riset, menjadwalkan pertemuan, atau bahkan mengatur keuanganmu. Tidak perlu besar, cukup nyata. Langkah kecil ini memecah kebekuan. Dan memecah kebekuan itulah yang membedakan pemimpi dari mereka yang berhasil. Tantangannya, pilih 1 tindakan yang diinspirasi dan komitmenlah untuk melakukannya setiap hari selama 7 hari. Tidak perlu besar tetapi konsisten. Setelah seminggu, perhatikan bagaimana energimu berubah. Kamu akan bergerak lebih cepat, berpikir lebih jernih, dan merasa lebih percaya diri. Ini bukti bahwa tindakan menciptakan tindakan. Seperti mendorong mobil yang diam. Awalnya berat, tetapi setelah berjalan, hampir bergerak sendiri. Alam semesta merespons gerakan.
Jika kamu terus menunggu kondisi sempurna, kamu akan menjadi ahli menunggu. Tetapi jika bertindak walau tidak sempurna, kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menciptakan. Dengan begitu, hukum ketertarikan berubah dari teori menjadi kenyataan yang dapat dirasakan. Tidak ada yang berubah tanpa kejelasan dan tindakan. Hanya berharap, percaya, atau membayangkan tidak cukup jika tidak mengambil langkah. Dalam gerakan ini, hukum ketertarikan menjadi kekuatan nyata dalam hidupmu. Dan karena kamu sudah sampai di sini, jangan berhenti. Lanjutkan perjalananmu dan naik satu tangga lagi. Video berikutnya di layar akan membantumu menjadi 1% lebih baik dari dirimu sekarang. Terima kasih telah bersamaku hari ini dan aku menunggumu di video berikutnya.